Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawati, saya dari Universitas Catur Insan Cendekia dengan NIM 2021211040. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester algoritma dan pemrograman 2 dengan dosen Pak Nur Sakaputra Eskom Mkom. Di sini saya akan menjalankan program tentang C++, yaitu switch cache dan penggunaan looping atau pengulangan for. Nomor 1, jika golongan 1 maka upah 50.000, jika golongan 2 maka upah 60.000, dan jika golongan 3 maka upah 70.000. Maka jika diimplementasikan dalam program dengan switch cache adalah sebagai berikut. Kita langsung saja ke codingannya. Langsung saja kita ke codingan kita. Saya sudah membuat file. Kita langsung saja seperti biasa, yaitu include IOStream, kemudian using namespace std, titik koma, kemudian integer main, kurung buka, kurung tutup, dan kurung kurawal. Kita memasukkan float, yaitu float di sini mendeskripsikan atau mendeklarasikan nilai numerik pecahan ketetapan tunggal. Saya masukkan upah, jangan lupa titik koma, dan integernya saya masukkan golongan. Kita singkat saja dengan gol, titik koma, lalu car di sini saya masukkan dengan nama. Jangan lupa titik koma. Kita masuk ke inputan kita, yaitu cout, ketik nama Anda. Sama dengan, jangan lupa titik koma, cin, tandanya seperti itu, jangan sampai kebalik, dengan cin nama titik koma. Jadi setiap akhir pernyataan itu harus diakhiri dengan titik koma. Terus cout juga, ketik golongan 1 atau 2 atau 3. Lalu seperti biasa sama dengan, terus titik koma, terus cin dengan golongan, titik koma. Kita masuk ke switch cache-nya. Switch cache di sini digunakan untuk menggantikan struktur if-elif di mana kondisinya mengacu pada variabel yang sama. Bentuk umum dari cache yaitu cache konstanta 1, di bawahnya pernyataan 1A, di bawahnya lagi pernyataan 1B dan break. Di sini penulisan switch-nya harus tepat dan benar. Saya di sini menuliskan atau mengetikkan switch golongan kurung kurawal cache 1 dengan upah 50.000, titik koma. Jangan lupa break, titik koma. Kemudian cache 2 dengan upahnya yaitu 60.000. Kemudian break juga. Kita masuk ke cache 3 dengan upah 70.000. Jadi upah 50.000, upah 60.000, upah 70.000 itu sesuai soal. Tinggal kita masukkan saja. Kemudian saya mengetikkan default.
Default di sini jika semua konstanta-konstanta yang dibandingkan tidak ada yang sama, maka pernyataan yang berada pada default yang akan diproses. Jadi saya masukkan inputan dengan cout, saya ketik tidak ada data upahnya. Nah, kemudian break. Jadi default ini jika semua konstanta yang di atas tidak ada yang sama, maka default yang langsung diproses. Nanti kita contohkan. Kemudian cout juga, ini buat outputannya, yaitu cout slice n. Masih ingatkah fungsi slice n itu agar mengenter atau menjadikan pernyataan tersebut ke bawah, yaitu slice n besar upah sama dengan, kemudian saya ketik upah, titik koma juga, jangan lupa, lalu return 0. Jangan lupa return 0 harus diketik. Kemudian kita compile and run, ketik nama Anda, misalkan Ida, ketik golongannya 2, maka besar upahnya adalah 60.000. Jadi sesuai soal. Nah, kalau misalkan default tersebut, misalkan kita close, kita run lagi default, ketik nama Anda, Ida, terus ketik golongan, misalkan kita golongannya 4, maka data tersebut tidak ada data upahnya, maka besar upahnya juga 0, karena kan saya sudah katakan, jika semua konstanta yang dibandingkan tidak ada yang sama, maka pernyataan yang berada pada default yang akan diproses. Jadi, yang golongan 4 tersebut tidak saya tuliskan di dalam switch case. Jadi, langsung dijalankan di default. Jadi, tidak ada upahnya. Kemudian, kita nomor 2 yaitu buatlah program untuk menghitung nilai rata-rata menggunakan pengulangan for. Pengulangan for tersebut merupakan bagian dari proses looping. Kita langsung saja ke codingannya. Kita langsung saja masuk codingan loopingnya. Itu seperti biasa, yaitu include usestream, kemudian using namespace std, titik koma, jangan lupa. Kemudian integer main seperti biasa. Kemudian saya masukkan integer n, i, x, jumlah, saya singkat dengan jlh, rata-rata, titik koma. Kemudian kita masuk ke inputan cout, masukkan berapa banyak data. Kemudian titik koma, jangan lupa. Masuk ke sein, tandanya ingat jangan sampai kebalik dengan sein n, titik koma. Kita masuk ke looping. Looping itu pengulangan suatu bagian yang bertugas melakukan kegiatan mengulang suatu proses dengan yang diinginkan. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan pengulangan struktur for, yaitu struktur for digunakan untuk melakukan perulangan yang tidak berkondisi. Artinya jumlah perulangannya telah diketahui dengan pasti. Di sini bentuk umum dari for yaitu variabel sama dengan nilai awal, titik koma, kondisi akhir, titik koma, dan counter. Di sini saya loopingnya dengan jumlah sama dengan 0, titik koma, for i sama dengan 1, titik koma, i kurang dari sama dengan n, titik koma, dengan i plus plus. Kemudian kita masuk ke cout.
data ke berapa, terus tanda titik koma juga, lalu kemudian sein. Jangan lupa tandanya jangan sampai kebalik dengan sein x, titik koma. Kita masukkan rumusnya, jumlah sama dengan jumlah ditambah x, titik koma. Kemudian kita tutup kurung kurawal. Kita masukkan cout juga, slice n agar bisa ke bawah, titik koma, cout. Kemudian total jumlahnya adalah sebagai berikut. Saya mendeklarasikan dengan jumlah CL. Kemudian slice M di koma. Terus saya mengetik dengan rata-rata. Rumus rata-rata kan jumlah dibagi banyaknya data atau N. Titik koma, jangan lupa. Kita cout lagi. Seperti ini saya membuatkan agar terlihat rapi. Kemudian cout, kita inputannya, ini inputannya ya. Ratanya adalah sebagai berikut. Jika kita run, pasti nanti akan muncul rata-ratanya. Penulisan rata-rata tersebut itu harus sama dengan yang di integer agar tidak error. Jangan lupa terakhir kita tutup dengan return titik koma. Lalu kita compile and run. Masukkan berapa banyak data, misalkan 5. Ketik data ke 1 11, ketik data ke 2 10, ketiga 2, keempat 3, dan kelima 12. Nah, total jumlahnya 38, rata-ratanya 7. Kita kan sudah memasukkan rumus rata-rata, yaitu total jumlah dibagi banyaknya N. Jadi 38 dibagi banyaknya datanya 5. Jadi 38 dibagi 5. Hasilnya 7. Pembulatan menjadi 7.